Oke teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk cek perkembangan atau price action dari si CTK atau CTK, teman ya. Jadi ini adalah salah satu project crypto yang lebih mengarah ke cyber security gitu teman, atau keamanan lah ya teman ya. Nah, nanti bagaimana untuk price action-nya nanti bakal kita pantau bareng-bareng teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi putar news cryptocurrency dan update-annya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup tele, silahkan join ya. Di situ juga setiap harinya gua akan share informasi putar news cryptocurrency dan update-annya. Jadi gua rasa kalian nggak bakal ketinggalan, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya. Jadi nanti untuk semua linknya gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Oke, so tunggu apa lagi, kita langsung aja cek di CMC ya mengenai si Sentu atau CTK ini gitu teman ya. Jadi mungkin nggak perlu gue jelasin apa itu si CTK ini teman ya, atau CTK ya, karena di beberapa minggu yang lalu itu udah gue review gitu mengenai Sentu atau CTK ini gitu teman ya. Jadi dia tuh adalah sebenarnya Chartic Chain teman ya, yang berbanding menjadi Sentu, tapi tetap untuk logo dari simbol Sentu ini adalah CTK ya teman, untuk koinnya gitu teman. Dan kalau kita lihat untuk performanya memang ini lebih stabil ya, performanya itu stabil. Jadi adapun kenaikannya itu lebih, kalau gue lihat di market all-nya ini kayak gini gitu teman, dia itu lebih stabil di antara 1 sampai 0,6 dolar teman ya. Itu rata-ratanya ya untuk konsolidasinya gitu teman. Kenapa gue bahas CTK ini? Karena kemarin tuh ada yang sempat bertanya, Bang tolong bahas lagi untuk Sentu ya. Jadi kalau gue lihat memang di platformnya ini belum ada updatean yang cukup signifikan gitu teman untuk si Sentu ya, karena memang Sentu sendiri itu adalah salah satu project yang mengarah ke cyber security atau keamanan, dimana mereka menyediakan sebuah platform yang dimana platform tersebut itu sudah terintegrasi dengan blockchainnya gitu teman ya, untuk platform open bounty, bug bounty gitu teman ya. Jadi mereka itu di projectnya berusaha mempertemukan hacker putih lah ya teman, atau white hat, dan para sebuah perusahaan-perusahaan yang ingin koreksi ya celah kerentanan dari keamanan cyber security-nya. Intinya seperti itu ya. Jadi proyek Sentu seperti itu intinya ya. Dan Sentu ini teman-teman, kalau kalian lihat ya di sini di top cyber security, jadi Sentu ini adalah leading pertama ya, dimana saat ini peringkat di 376 CMC ya. Jadi dia leading pertama CTK, dan di sini ada yang kedua ada Forta ya, dan Haken Token High gitu teman. Makanya di Telegram juga kemarin selain Sentu apa Bang, ada High, ada Front ini gitu teman yang gue sebutin ya. Jadi ini ada 3 leading pertama yang gue rasa cukup worth it ya, yang ada di portofolio kita ya, Sentu, Fort, dan High gitu teman ya. Karena ini supply berbeda ya teman ya. Kalau untuk Fort ke High kalau nggak salah 1 miliaran supply-nya, dan 1 miliar di harga 0,04 ya untuk High ya. Harusnya untuk supply 1 miliar ketika memang nanti memungkinkan narasi itu udah datang, narasi cyber security, rasa ini High bisa aja ke setengah dolar atau ke 1 dolar ya. Forta juga ya, Fort ini teman ya. Dan CTK ini suplainya memang lebih sedikit ya, karena dia suplainya hanya 134 juta aja. Jadi potensinya lebih besar ketika narasi itu datang dan menciptakan suatu demand di top cyber security token ini gitu teman. Dan ini adalah blockchain ya Sentunya teman ya. Kalau kita lihat memang transaksinya sudah mulai naik ya 12 hari terakhir. Kenapa gue masih yakin sama CTK ini ya, selain dia leading pertama di jajaran top cyber security atau koin yang berproject ke cyber security ya. Jadi investornya yang nge-backup dia juga lumayan gitu teman ya. Kalian bisa cek di websitenya deh ya. Dan yang memiliki proyek ini juga Chartic gitu ya. Kita tahu Chartic itu kan adalah platform audit top 1 saat ini, nggak hanya kripto ya, bahkan kayak sekelas perusahaan-perusahaan Apple, Samsung itu juga pakai Chartic ya. Gimana gue gak yakin dengan fundamental yang dimiliki oleh Sentu atau CTK ini gitu teman, ketika memang narasinya nanti sudah datang gitu ya. Oke teman, yang penting kalian udah tahu ya apa itu CTK sekilasnya. Jadi buat detailnya kalian bisa tonton video gue sebelumnya yang ngebahas atau nge-review CTK teman. Nah saat ini gue akan coba langsung ke marketnya ya, di CTK time frame 1D ya teman. Nah sebelumnya di live streaming juga gue udah bahas mengenai CTK Bang, bagaimana nih kondisi CTK. Gue bilang ini
teman, kalau gue lihat ya CTK itu memang meskipun dia mengalami naik turunnya cukup tajam ya, tapi tetap ya dia itu masih sebatas konsolidasi itu teman. Nah di sini makanya gue kemarin sempat bilang ini CTK ini ada potensi dia mengalami penurunan ya, karena memang alur dari konsolidasinya saat ini memang trennya mengalami penurunan. Dan sebenarnya untuk target gue kemarin itu ada di sekitar area 0,6 teman ya. Nah ternyata pas di tanggal 5 Juli 2024 itu CTK itu tembus di area level 5,5 ya, bahkan sampai 0,53 teman ya, itu sempat tembus ini. Dan di sini kita lihat dia ngebentuk sebuah shadow yang cukup lumayan panjang di sini ya. Artinya memang di area 0,54, 0,53 ya sampai di area 0,6 ini terdapat sebuah demand yang cukup besar. Artinya ketika nanti memang ini harga CTK kebanting lagi di area yang gue kasih kotak kuning ini ya, gue rasa dia akan ketahan teman, dia bisa bertahan di area sini. Makanya dia kemarin sempat di 0,58 dan saat ini naik lagi di 0,6. Karena gue lihat di sini ada demand yang cukup lumayan gitu teman. Ya, apakah saat ini area yang pas buat kita bisa dibilang cicil-cicil gitu ya? Kalau kalian memang niatnya buat cicil-cicil ya, untuk area 0,6 seperti yang gue bilang, area 0,6 itu area yang bisa gue bilang dia cukup kuat sebelumnya ya temennya untuk rata-rata konsolidasinya ya. Memang kalau kita tahu di sini dia pernah nyentuh di 0,4 tapi itu hanya berselang beberapa bulan ya. Tapi kalau untuk kita bertanya di area 0,6 dia itu hitungannya udah berapa ya, dari 2022 sampai di 2023, artinya setahun ya. Jadi untuk support kuatnya memang di 0,6 dan saat ini dia juga kalau kita lihat ya ini di area 0,6 juga gitu teman. Sebelumnya juga dia sempat ngebuat support ya di sini 1 2 ini di 0,6 dan memang support ini sudah terbreakdown gitu teman ya. Jadi besar kemungkinan dia membuat support baru dan support barunya itu di area 0,53 sampai 0,54 ya. Jadi kalaupun dia ada bantingan, gue rasa kalian untuk saat ini ya bisa lah ya cicil tipis-tipis temen ya, meskipun potensi turun tuh sebenarnya masih ada, tapi paling nggak kalau kalian udah dapat di harga sini tipis-tipis, nanti kalian kalau misalkan ada turun kalian bisa di area sekitar 0,54 0,53 gitu teman ya. Dan kalau gue lihat saya memang saat ini ya dari segi volume transaksi ini cukup kecil ya untuk CTK. Jadi kalau kalian berharap oh CTK ini kapan naiknya bang, kalau sekarang gue rasa enggak ya, karena volume transaksinya cukup kecil banget cuy saat ini cuy ya. Jadi ada pun naik paling 1-2% gitu ya teman. Kalaupun nanti memang ada demand yang cukup lumayan dikit aja, dia bisa naik sekitar 7%, 8% ya, biasa seperti itu. Jadi harga CTK itu lebih stabil ya teman, lebih stabil. Meskipun memang dia kecenderungan saat ini mengalami masih potensi turun gitu ya teman, di area 0,53 ini gitu teman. Dan di sini kalau gue cek ya dari segi apa namanya RSI ya, jadi memang untuk area saat ini tuh memang sengaja kayak dipertahankan banget ya kalau gue lihat dari RSI-nya. Tapi yang perlu kalian ingat, RSI saat ini untuk CTK itu masih berada di level 36 ya. Jadi kalaupun nanti harganya masih bisa turun, gue rasa dia akan mengarah ke level bawah RSI. Jadi artinya gue rasa ini CTK masih bisa turun ya. Jadi kalian bisa tunggu aja deh ya di level 0,5 untuk saat ini gitu teman. Kalau kalian mau cicil-cicil ya no problem sih ya, no problem gitu teman ya. Dan kenapa gue masih yakin ini masih bisa turun, karena dari segi MACD di time frame 1D juga dia belum confirm bahwa dia itu akan naik ya. Bahkan ini kecenderungan dia masih bisa untuk mengalami penurunan untuk si CTK itu sendiri gitu teman, kalau gue lihat dari segi MACD-nya gitu teman. Oke, jadi dari beberapa indikasi atau indikator yang gue pakai memang ini kecenderungan turun. Jadi gue rasa dia gak menutup kemungkinan ya, gak menutup kemungkinan dia akan balik di level 0,5 ya, di area kotak kuning ini ya. Jadi 0,5 tuh nggak harus 0,5 pas ya. Jadi kalian bisa mungkin masuk di 0,57 atau masuk di 0,56 ya, sampai mungkin di sini ada demand kuatnya itu ada di 0,53. Intinya di kotak kuning ini dia ada demand cukup sangat kuat ya. Kalaupun kebanting, gue rasa dia akan ke situ. Intinya seperti itu ya teman. Oke.
Bang, kalau untuk long term ya, long term sebenarnya kemarin tuh juga sudah gue analisa teman untuk long termnya gitu teman ya. Jadi gue rasa ketika memang nanti market ya sudah menemukan titik di mana pola-pola reversal itu udah terjadi, gue rasa untuk target terdekat ya untuk si CTK coba cek dari sini. Ini lebih long ya, ini long. Kalau untuk saat ini gue rasa kalian bisa tunggu di 0,6 sampai 0,5 ya, 0,53 di sini teman untuk penurunan. Nah, di sini teman ya, untuk kemungkinan terdekatnya gue rasa kalaupun nanti ada lonjakan harga lagi ya. Ini di sini gue mau kasih dua target aja, nggak usah long banget ya. Di sini gue rasa dia akan ngarah di 0,382 atau di 1,7 lagi teman untuk next targetnya ya. Ini lebih long ya teman ya, ketika memang nanti sudah mulai marketnya itu sudah mulai menghijau gitu teman ya, atau nge-support arah-arah reversal atau pembalikan arah ya. Kalau untuk saat ini dia lebih cenderung turun ya. Ini target long, jadi target-target yang bisa gua analisa di sini gitu teman ya, di 1,7 sampai 2,6 teman ya, itu ya gua rasa teman ya. Dan mungkin untuk target longan lagi ya teman, kalau gue cek dari segi Fibonacci, dia bisa aja ke level 5 dolar ya, 9 dolar, 12 dolar, dan bahkan sampai menyentuh di level 15 dolar. Kapan bang? Ya sekarang kalau kita lihat ya dari segi fundamental udah cukup bagus, supply-nya sedikit oke ya, tapi harga itu nggak bakal naik ketika nggak ada demand. Jadi apa yang dibutuhkan? Demand ya untuk saat ini. Ya mungkin demand itu nanti bisa ke-push ketika narasi cybersecurity itu udah datang. Intinya seperti itu, ditambah lagi bull run, dan saat ini ditambah lagi era-eranya institusi udah masuk. Intinya seperti itu teman ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa cuan luber lah teman ya di beberapa market cryptocurrency ya, di narasi-narasi tertentu ya, bisa di narasi AI, di narasi cyber security, atau di meme coin gitu teman ya. Amin ya, gue doain semua komunitas gue sukses lah ya di kripto, amin ya. Oke teman, jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke. Dan sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang dita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.